Sini ada pemaparan dari Pak Rustandi. Ya, sebelumnya kita juga udah izin ke Pak Rustandi. Nah, ini adalah batu gamelan ya, Pak ya? Ya, batu Gamelan atau batu panau, musik. batu musik. Nah, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Haifa Nova RH. Oke, sahabat Haifa semua, kali ini kita berada di pintu masuk menuju situs megalitikum Gunung Padang, guys ya. Oke, nah di sini di belakang kami sudah terlihat jalan menuju situs megalitikum. Di situ ada dua jalan, guys ya, seperti yang saya bilang. Nanti apakah kita mau ngambil jalan kanan, itu adalah tangga buatan. Kalau yang sebelah kiri itu adalah tangga yang asli, guys ya. Jadi berbeda jaraknya juga ya. Kalau yang sebelah kanan itu posisinya sekitar 300 meter. Kalau misalkan yang sebelah kiri itu sekitar 170 meter. Oke guys, ikuti keseruan kami guys. Masih di Haifa Nova RH. Nah, oke guys, ini tangga ya, tangga yang pertama ini yang sebelah kanan ini adalah tangga landai itu sekitar 300 meter. Terus yang sebelah kirinya yang saya bilang itu yang asli itu tangga curam guys ya. Jadi di sini harus disiapkan stamina-nya guys. Oke, kita berdoa semoga perjalanan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selamat sampai tujuan guys ya. Oke, kita mulai ya guys ya. Jadi di sini tuh terdapat 5 undakan guys ya. Nah, ini kita akan telusuri satu persatu ya, undakan 1 sampai dengan 5. Oke, kita ngambilnya yang sebelah kiri guys ya. Tangga yang curam. Jadi jaraknya sekitar 170 meter lebih. Oke. Ini dari tim Haifa Nova RH. Nah, ini jalannya guys ya. Tangganya asli ini. Ayo dek, semangat dek. Aduh, semangat. Semangat. Ayo. Nah ini oke. Seperti yang tampak di depan saya. Nah, ini perjalanan baru menempuh sekitar 150 meter. Jadi hampir 20 atau 30 meter lagi ke atas. Ini baru menyelesaikan tahapan tangga aja guys. Jaraknya 20 atau 30 meter lagi nih. Oke, sekarang baru menuju untuk undakan 1. Nah, ini baru undakan 1 ya. Oke guys, nah ini kita lagi neduh ya, karena posisinya memang hujan. Nah, ini kita tanya pengelola dari situs megalitikum Gunung Padang. Nah, ini Pak, dengan siapa Pak? Kang Rustandi. Kang Rustandi ya. Sebagai juru pihara. Juru pihara. Yang merawat, membersihkan. Oh ya. Pak, ini kan ada 5 undakan ya. Atau 5 teras apa 5 trap atau 5 tingkatan atau 5 undakan itu maksudnya. Oh, sama ya. Kalau di undakan 1 itu apa, Pak? Nah, undakan 1 salah satunya ada berbentuk ruangan atau di sini istilah itu aula. Aula. Ada pintu masuknya, lalu sebelahan sana Yeah. itu ada pintu keluar. Lalu di pojok sana itu ada batu datar atau namanya batu dolmen kalau di sejarah. Oh, iya. Karena dari zaman megalitikum itu benda-bendanya ada yang seperti menhir. Dan itu batu yang berdiri tegak lurus. Yeah. Lalu ada batu dolmen. Batu dolmen itu batu altar atau meja batu yang dulu difungsikan hanya sebagai untuk naruh sajian untuk persembahan. Jadi intinya aula ini dulu diperuntukkan digunakan
oleh nenek moyang pada waktu zaman dulu sebagai tempat untuk mengawali ritual atau Ya. acaranya itu mereka pertama dari sini karena kegiatan mereka secara perilaku peribadatan atau pemujaan ditempuh atau dilaksanakan secara bertahap. Pertama dari sini sudah beres, lalu ke teras selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, untuk para peribadatan yang sangat sakral mereka diakhiri di tempat yang paling tinggi di teras kelima itu. Oh gitu ya. Ya. Kalau untuk teras kedua sama aja Pak ya? Teras kedua, teras ketiga, atau ada tempat-tempat apa istilahnya tuh kayak aula kayak begini atau gimana? Sebenarnya setiap teras, setiap undakan, tiap tahap itu ada tempat-tempat apa namanya yang dijadikan sebagai tempat sakarannya gitu. Mhm. Kalau di sini contohnya kan di sini kalau di teras dua nanti ada batu kursi, Ya. ada batu goresan kujang, Mhm. ada batu jejak maung, ada Ya. batu kanuragan, batu Ya. singgasana raja. Mhm. Kalau di sini kan selain aula itu di pojok sana ada batu gamelan. Oh gitu. Di teras berapa tuh? Di sini teras Oh satu di pojok sini. sana. Oh iya iya. Nah, ada iya. batu Ya. yang nada itu batu Ya. gamelan atau Itu batu mungkin yang suatu larangan yang tidak boleh dipukul sembarangan ya Pak. Nah untuk sekarang kalau dipukul pakai benda keras atau pakai batu lagi nggak boleh. Iya. Berhubung ada undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Iya. Paling apa disintrik atau disentil aja gitu Mhm. boleh. Oh gitu. Ya. Kalau untuk di teras 4 dan kelima itu ada apa? Sejarah khusus atau gimana? Ada di teras 5 salah satunya ada yang dinamakan dengan Singgasana Raja. Kalau di sini di cerita folklore bahwa Singgasana tersebut dulu digunakan sebagai tempat apa namanya tirakat atau semacam tempat ini Prabu Siliwangi di sana Singgasananya. Oh gitu. Lalu di teras 4 ada yang dinamakan batu pengujian dulu yang dijadikan sebagai untuk apa namanya pengujian boleh tidaknya untuk memasuki ke teras yang paling sakral. Jadi dulu ada ujian dulu di Iya, tempat itu juga angkat batu katanya dulu mah gitu. Terus sekarang sudah tidak boleh juga. Oh gitu ya. Ya paling megang aja. Oke deh Pak. Makasih Pak ya. Ini sama Pak Rusandi ya. Iya. Ini mohon maaf kita datang dari apa tim Haipa Nova RH. Apa istilahnya tuh apabila lancang ataupun apa mohon bimbingannya gitu ya supaya istilahnya tuh perjalanan kita itu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu aja ya. Oke terima kasih Pak Rusandi. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, tadi setelah kita review kurang lebih 4 menit bersama Pak Rustandi, pengelola ya dari situs Megalitikum Gunung Padang. Nah, dia menceritakan bahwa di sini itu dari satu undakan ke undakan lain, terutama di undakan paling atas atau undakan yang kelima itu mempunyai sejarah yang cukup sakral guys ya. Nah, ini guys ya posisi di apa Gunung Padang ya. Situs megalitikum terbesar ya, bahkan sudah diakui apa termasuk jajaran terbesar di Asia guys ya. Nah di sini juga terdapat larangan-larangan guys ya. Yang pertama tolong Anda jangan buang sampah sembarangan, terus yang kedua juga jangan sampai menggores-gores batu yang ada di sekitaran situs megalitikum. Terus juga jangan sampai apa memukul-mukul batu dengan benda-benda yang keras. Itu aja guys ya. Salah satu larangan yang di apa istilahnya tuh diberikan oleh pengelola situs megalitikum. Oke guys, kita lanjut ya ke undakan 2 sampai 5 nanti. Sini ada pemaparan dari Pak Rustandi ya. Sebelumnya kita juga udah izin ke Pak Rustandi. Nah ini adalah batu gamelan ya Pak ya. Ya, Batu gamelan atau batu gamelan, musik. Ya. Kenapa disebut batu gamelan atau batu musik? Jadi menurut cerita masyarakat sekitar ini, dulu jauh ke belakang, belum banyaknya radio dan speaker. Jadi kalau tengah malam lagi sepi, lagi sunyi, lagi hening gitu ya, suka terdengar nada-nada musik gamelan sampai kampung bawah dan sebelah atas. Setiap malam tersebut mereka suka silih sangka. Menurut orang bawah di kampung atas, atas di bawah silih sangka kalau menurut Sunda mah. Ya, ternyata di sini. Jadi batu ini dulu difungsikan oleh leluhur atau nenek moyang, dijadikan sebagai sumber bunyi, sumber nada, bahwa sebagai simbol upacara itu akan segera diawali atau dimulai gitu. Bukan untuk ngiring ritualnya. Nah itu guys ya salah satu contoh bunyinya.
Jadi ini berbeda-beda nih, dari panjangnya batu ini berbeda-beda, mempunyai kayak tangga nada kayak gitu gitu. Katanya sudah dikaji itu nadanya ada 5 nada. Ada oh daminati lada. Daminati da. Kalau Melayu kan Do re mi fa si la si do Nah, ya. itu batu kecapi satu lagi, sini ada 2. Oh ya. Oke, kita beranjak ke batu kecapi ya sih. Ini bukan batu. Cuman ini agak rendah. Kenapa disebut batu kecapi? Karena ada semacam goresan gini, makanya dinamakan batu kecapi. Emang kalau pakai batu lagi mah lebih nyaring, tapi tidak boleh. Iya iya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Kita berada di teras 2 ya guys. Kita ikutin terus. Menurut cerita bahwa di tempat ini digunakan sebagai tempat bermusyawarahnya leluhur dulu. Di sini dipakai hanya untuk tokohnya yang dituakannya atau pemimpinnya atau rajanya di sini. Di sana bawahannya. Nah, jadi dulu mereka kalau ada maksud tujuan sudah dilaksanakan itu berdasarkan musyawarah. Nah, perilaku semacam itu sebagai perintah kepada kita sekarang. Kalau di keluarga atau di masyarakat, kalau ada maksud tujuan, laksanakan berdasarkan musyawarah. Oh iya. Nah, ini adalah teras 2 ya, atau di undakan 2. Nah, ini terdapat batu kursi ya. Lalu di sini Ini ada teras 3 ya sih. Jadi kita menuju ke teras 3. Setiap memasuki teras demi teras ada batas sama benteng-benteng batu. Nah, di sini Pak ada goresan kujang, relief kujang. Kujang di sini salah satu lambang pusaka khas Sunda Jawa Barat, kujang. Kalau di Jawa kan keris. Ya. Nah, di sini kujang. Paling dia Ibu, paling luar. Nah, Goresan kujangnya. ini. Itu. Kujang di sini dalam arti mengandung arti atau makna. Kujang itu harus kukuh kepada janji. Artinya kalau punya janji terhadap seseorang harus ditepati. Ini kujang. Ini kujang. Kalau Jawa mah keris, kan di Sunda mah Jawa Barat mah kujang. Ya. Dah. Oke, kita menuju ke teras 4 ya. Kita dengar lagi penjelasan dari Pak Rustandi di teras 4. Nah, ini di teras 4 ini ada batu ya. Ini kalau menurut sejarah orang dulu itu untuk menyempurnakan kanuragannya ini harus bisa mengangkat batu ini Pak ya. Nah, seperti itu. Tempat ini ada berbentuk ruangan, bentukan benteng batu. Lalu di tengahnya ada batu satu. Ya. Ini namanya batu pengujian, batu kanuragan. Dulu mah di cerita masyarakat sampai ada yang menyebutkan batu penasiban, karena pada waktu zaman dulu batu ini sudah diangkat-angkat. Ternyata tidak setiap orang bisa mengangkatkan batu ini. Kadang-kadang kalau dilihat secara fisik, postur tubuhnya kadang-kadang tinggi, besar, kadang-kadang sedikit pun tidak bisa geser atau terangkat. Tapi herannya sama orang-orang kecil keangkat gitu. Jadi batu ini dulu digunakan sebagai untuk pengujian, boleh tidaknya untuk memasuki ke tempat sakra. Jadi salah satu peribadatan yang sangat sakranya leluhur dulu, mereka diakhiri di tempat yang paling tinggi, di teras kelima. Bahkan di teras kelima ini ada yang dinamakan dengan istilah singgasana rajanya. Jadi dulu tidak sembarangan orang memasuki ke teras sana, ada pengujian dulu ini katanya. Ya. Kita menuju ke teras paling akhir ya, atau teras 5 yang dijadikan sebagai tempat sakral leluhur dulu, namanya teras 5. Nah, di sini salah satunya ada tempat katanya kalau di cerita pakuan masyarakat dinamakan tempat singgasana raja. Oke, itu aja Pak ya. Sebentar ya. Saran buka alas Ya. duduk di sini. Duduk menghadap ke arah Gunung Gede. Jadi intinya setiap tempat peribadatan khususnya di Jawa Barat, leluhur dulu menghadap ke arah Gunung Gede. Kalau Candi Borobudur menghadap ke arah Gunung Merapi. Ini yang saya dudukin adalah batu. Apa istilahnya tuh, ada yang dibilang ini batu tapak maung. Jadi ini adalah istilah misalnya. Jadi dipakai oleh orang-orang yang luhur atau orang-orang yang agung. Maung ini berarti manusia yang
sangat luhur. Mungkin luhur budi pekertinya memang harus seperti itu gitu, jadi udah dianggap paling tinggi gitu. Nah ini adalah salah satu tapaknya nih guys ya. Nah di sini tuh ada 1 2 3 4 5 6 9 gitu, jadi melambangkan bahwa unsur apa hal yang sempurna itu bukan angka 10 tapi 9 gitu kalau menurut Pak Rustandi tadi. Jadi ada salah satu falsafah guys ya. Nah ini kenapa jadinya tapaknya 9. Nah ini bekas tumit ya, bekas tumitnya gitu. Jadi ini hanya apa buat kita ya, istilahnya tuh yang masih berada di bumi ini. Jadi kita juga harus mencintai budaya-budaya kita, jangan sampai punah gitu kan. Apalagi ini adalah salah satu situs terbesar di Asia, jadi patut dan udah sepantasnya ya, istilahnya tuh kita harus melestarikan. Oke, itu aja ya. Ini adalah sejarahnya seperti itu. Situs megalitik, situs yang mempunyai peradaban sejarah yang cukup kental, situs dimana sudah diakui di jajaran Asia. Situs ini termasuk situs yang terbesar di kawasan Asia. Seperti tadi hasil review dengan Pak Rustandi, di sini terdapat 5 teras ya, dari mulai teras 1 sampai dengan 5. Masih banyak kekentalan magis yang berada di daerah situs megalitik. Banyak fenomena alam yang terjadi seperti bebatuan alami ataupun batuan-batuan purba yang sudah terjadi sejak dulu kala. Oke, terima kasih untuk semuanya, terutama para subscriber Haifa yang telah menonton keseruan kami. Sekali lagi, kami dari tim Haifa Nova RH mohon maaf kali ini tidak bersama dengan Debbie Studios, karena Debbie Studios berhalangan, tidak bisa ikut dalam vlog kali ini. Sesuai dengan rekomendasi YouTube bahwa kali ini kita harus kolaborasi dengan pihak Debbie Studios, mohon maaf ke pihak YouTube untuk memakluminya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, masih di Haifa Nova RH channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.